Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini guys. Baik, di sini saya akan menyampaikan informasi sedikit terkait politik. Dikutip dari media online demokrasi.id atau Demokrasi News dengan judul mengejutkan, Nasdem diprediksi umumkan formasi Capres-Cawapres Anies Andika September mendatang. Partai Nasdem bakal menggelar Rakernas pada pertengahan Juni 2022 untuk memberi rekomendasi 3 nama kepada Surya Paloh untuk dipilih sebagai calon presiden 2024. 3 nama yang menguat di pengurus DPW yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa. Dari 3 nama tersebut, Ketua DPW Nasdem Aceh Teuku Taufikul Hadi mengatakan Anies menjadi yang terkuat. Namun sejauh ini dapat saya sampaikan, nama yang bergaung sangat luas di Nasdem adalah Anies Baswedan, kata Taufikul Hadi Kamis 5 Mei 2022. Ia mengatakan dari ketiga nama itu, Ketua Umum Surya Paloh akan memutuskan siapa yang diusung sebagai calon presiden pada bulan September 2022 mendatang. Namun ia menyebut pada September Paloh bisa saja mengumumkan calon presiden atau formasi Capres-Cawapres. 3 nama itu akan dikerucutkan menjadi 1 nama, atau mungkin 2 di antara 3 itu akan disandingkan dalam satu paket Capres Nasdem, kata dia. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya memprediksi jika Paloh mengumumkan paket Capres-Cawapres, maka nama yang bakal dipilihnya adalah Anies dan Andika. Menurut dia, Nasdem lebih sulit mengusung Ganjar Pranowo karena ia sudah berpartai yaitu PDIP. Sementara Andika, meski mungkin juga diajukan sebagai calon presiden, lebih mungkin diusulkan sebagai cawapres karena elektabilitasnya masih lebih rendah dibandingkan Ganjar atau Anies. Andika mau dikawinkan dengan Ganjar atau Anies pun masih punya faktor komplementer, kata Yunarto. Yunarto menjelaskan latar belakang militer masih menarik bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, ia berkeyakinan bahwa selain Anies dan Ganjar, nama yang bakal dipilih Nasdem adalah Andika, bukan Ridwan Kamil atau Khofifah Indar Parawansa. Persepsi publik soal calon militer kuat sekali. Ini bisa jadi pembeda dari RK, Khofifah yang notabene lebih punya banyak pesaing. Sesama kandidat kepala daerah, cita rasa dari pilihan Nasdem akan beragam. Terkaan saya 3, ya Ganjar, Anies, dan Andika, kata Yunarto. Lebih lanjut, Yunarto menjelaskan Nasdem akan punya keunggulan saat menjadi partai pertama yang mengumumkan siapa calon presiden yang diusung, sebab Nasdem bisa memimpin poros koalisi. Dia bisa menjadi pemimpin poros sebuah koalisi, otomatis bisa menjadikan capres atau cawapresnya kader atau bahkan membentuk formasi pasangan, tutup dia. Dari demokrasi.id garing KMP. Wah, semakin menarik ini guys ya. Muncul nama Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Andika. Pak Andika kan ya tahun ini beliau pensiun ya. Ya beliau pensiun tahun ini. Dan Pak Andika juga saya lihat banyak rakyat yang senang dengan kepemimpinan Pak Andika. Nah ini gabung sama Pak Anies. Wah,
Ini luar biasa ini politik ini ya. Nah, yang background militer ya selain Pak Andika yang sudah terkenal lama ini, yang sudah terus lanjut adalah mantan Panglima TNI juga, yaitu Pak Gatot Nurmantio. Nah, ini sama-sama mantan Panglima TNI guys, sama-sama jenderal. Tapi di sini ada background militer juga yang sepuh, yang sudah sangat senior kita, bapak kita. Kalau mau maju lagi ya ada lagi Pak Prabowo. Nah, beliau-beliau semua ini adalah sudah senior ya. Namun jangan lupakan guys, ada anak muda yang cemerlang juga dan cerdas, dan sekarang sangat dikagumi oleh para milenial, oma-oma, dan tidak sedikit bapak-bapak yang mengaguminya, yaitu Pak AHY. Nah, salah satu keunggulan Pak AHY di sini adalah beliau sudah punya partai politik. Jadi dari 4 background militer ini yang paling mencolok ini 2 yang punya partai politik, Pak Prabowo dan Pak AHY. Ya. Kemudian yang tidak ada partai politiknya adalah Pak Andika dan Pak Gatot. Kita lihat saja perjalanan ke depan. Saya sangat mendukung calon presiden dan cawapres yang di antara murid di situ ada dari militer. Ya mungkin presidennya sih dari background bukan non militer, dan wapresnya mungkin dari background militer, atau sebaliknya backgroundnya militer yang presiden dan cawapresnya background non militer. Nah, seperti dulu Pak Harto. Nah, kayak kalau Bung Karno ini lengkap lah, kalau Bung Karno ya, jiwa militer, warga dari sipil yang tidak pernah tahu apa, bukan background militer tapi jiwanya ada jiwa militernya, itu Bung Karno ya, ada jiwa militernya. Nah, itu Bung Karno. Taruhlah kalau Bung Karno tidak perlu kita bicarakan karena di masa itu kan masih transisi, dan harus kita akui siapa Bung Karno sang proklamator. Nah, di era Orde Baru inilah mulai militer, yaitu Pak Harto, kurang lebih 32 tahun. Ya tentunya ada kelebihan dan kekurangannya ya, ada kelebihan dan kekurangannya di era Pak Harto. Ya sama lah kayak Bung Karno. Kemudian masuk di era Pak Habibie cuma sementara, kemudian Mbah Gus Dur, Ibu Megawati. Nah, kembali lagi ke background militer sebagai presiden, yaitu Pak SBY. Nah, sekarang Pak Jokowi. Nah, ke depan ini asik ini guys. Ya. Silakan, di sini saya hanya menyampaikan berita, kita akan lihat. Saat ini saya secara pribadi masih dalam posisi netral, tidak mengatakan si A, si B, si C, karena saya khawatir yang saya usung ya dipanggil yang kuasa, jadi nanti saya kecewa. Jadi saat ini saya hanya menyampaikan perimbangan berita, yang bengkok saya luruskan, yang sudah lurus dipelihara. Tetap jaga persatuan Indonesia kawan, apapun sukunya, agamanya, rasnya, golongannya, profesinya, kita adalah satu, yaitu Indonesia. Merdeka, NKRI harga mati.